Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memimpin berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, berdoa sebelum belajar itu bertujuan agar proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Nah selanjutnya, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Jika hadir, silakan angkat tangan dan mengucapkan hadir ya. Rehan, oke, Gina, Farhan, Vika. Oh, Vika sakit ya, oke. Tita. Oke, alhamdulillah. 32 siswa, 31 hadir, satunya sakit ya atas nama Vika. Oke, baiklah anak-anak. Nah, selanjutnya Ibu akan memberitahukan materi kita hari ini. Hari ini kita akan mempelajari materi tema 2, bermain di lingkungan. Subtema 4, bermain di tempat wisata, pembelajaran 4 dengan materi bahasa Indonesia. Dan yang akan kita bahas itu menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulisan, visual, dan eksplorasi lingkungan. Nah, baiklah anak-anak, ayo kita mulai pembelajaran. Dengarkan penjelasan Ibu dengan baik ya. Nah, baiklah anak-anak, benda itu memiliki beragam jenis. Keragaman benda dapat dilihat berdasarkan bentuknya. Nah, ada bentuk persegi, persegi panjang, segitiga, trapesium, lingkaran, belah ketupat, jajar genjang, dan layang-layang. Nah, selanjutnya Ibu akan memperlihatkan kalian bentuk-bentuk dari nama-nama benda tersebut. Pertama-tama itu, ada yang tahu ini bentuk apa? Iya, benar sekali. Ini namanya bentuk persegi. Selanjutnya, ada bentuk lingkaran. Nah, selanjutnya, ada yang tahu ini bentuk apa? Iya, benar sekali. Ini namanya persegi panjang. Selanjutnya ada bentuk belah ketupat. Selanjutnya ada jajar genjang. Jajar genjang ini mau seperti dengan bentuk segi empat, tetapi potongannya itu sedikit miring. Selanjutnya ada ini, ada segitiga. Selanjutnya ada layang-layang. Nah, ini seperti layang-layang yang sering kalian mainkan kan? Nah, selanjutnya itu ada trapesium. Oke, nah anak-anak, itulah tadi nama-nama benda dan bentuknya. Ibu harap kalian dapat mengingatnya ya, dan kalian dapat membedakan bentuk dan nama-namanya. Nah anak-anak, selanjutnya itu kita akan mengetahui bentuk-bentuk benda yang tadi sudah kita bahas, yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah yang pertama itu ada bentuk persegi panjang. Nah di sini contohnya itu seperti sisir. Selanjutnya itu ada pengeraut. Nah pengeraut ini bentuknya lingkaran. Selanjutnya itu Ibu ada toples kue. Nah toples kuenya ini berbentuk persegi. Selanjutnya trapesium. Nah, contoh trapesium itu seperti atap rumah. Kalian pernah lihat kan atap rumah? Nah, itu namanya bentuk trapesium. Selanjutnya itu elips. Kalau bentuk elips itu kalian pernah lihat telur? Nah, telur itu namanya bentuk elips. Selanjutnya itu belah ketupat. Belah ketupat itu seperti ketupat yang biasa kalian makan. Selanjutnya ada layang-layang.
Nah, yang pernah main layang-layang, layang-layang itu salah satu contoh yang ada di sekitar kita yang berbentuk seperti layang-layang. Namanya sama ya, layang-layang. Selanjutnya itu jajar genjang. Nah, jajar genjang itu seperti penghapus. Nah, yang punya penghapus panjang agak miring, nah itu namanya jajar genjang. Paham anak-anak? Nah, baiklah anak-anak, tadi itu kita sudah mempelajari dan sudah mengetahui jenis benda berdasarkan bentuknya dan contoh bendanya yang ada di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya kita akan belajar jenis benda berdasarkan wujudnya. Nah, berdasarkan wujudnya, benda itu dibedakan menjadi 3 jenis. Ada wujud padat, wujud gas, dan wujud cair. Pertama-tama, Ibu akan membahas wujud padat atau benda padat. Nah, anak-anak, benda padat adalah benda yang bentuk dan ukurannya itu tetap. Jadi benda tersebut tuh bentuknya tidak berubah-ubah. Misalnya itu seperti buku, meja, toples, kelereng, dan sebagainya. Jadi benda padat ini bisa dibilang benda keras ya anak-anak. Nah, selanjutnya itu benda cair atau wujud cair. Nah, benda cair adalah benda yang ukurannya tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya. Misalnya itu air. Jadi, misalnya botol airnya Vika dan botol airnya Rehan kan bentuknya berbeda. Tetapi jika airnya dituang ke dalamnya itu, maka airnya akan mengikuti bentuk tempat air minum kalian. Nah, jadi contohnya itu seperti air. Selanjutnya itu benda gas atau wujud gas. Benda gas adalah benda yang ukurannya dapat berubah. Selain itu, bentuknya juga dapat berubah. Contohnya adalah balon udara. Nah, jadi contoh benda gas itu atau wujud gas itu dapat kalian ketahui atau dapat kalian lihat ketika kalian meniup balon. Nah, balon itu kan bentuknya berbeda-beda. Nah, jadi itu salah satu contoh bentuk atau wujud dari benda gas. Anak-anak, apa kalian masih semangat? Ya, masih semangat. Alhamdulillah. Baiklah, tadi itu kita sudah mempelajari bentuk benda, nama-nama benda, contoh di lingkungan sekitar kita, dan wujud-wujudnya. Sekarang Ibu mau tanya, yang berani angkat tangan ya. Ibu mau tanya, ada yang tahu ini bentuk apa? Ayo, yang berani. Ya, silakan Tita, ini bentuk apa? Ya, salah. Ini namanya bentuk trapesium, Tita, bukan persegi. Persegi itu seperti ini. Nah, bedakan ya persegi dan trapesium. Berarti Tita belum memperhatikan Ibu nih tadi. Masih salah jawabannya, tapi nggak apa-apa ya, kan masih belajar. Nah, selanjutnya yang berani angkat tangan lagi ya. Siapa yang tahu ini bentuk apa? Angkat tangan. Ya, Tita lagi. Ini bentuk apa, Tita? Pintar, ini bentuk belah ketupat. Oh, tadi tuh Tita kurang fokus, sekarang sudah fokus. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya lagi. Dosa. Ibu tunjuk ya, Ibu tunjuk. Sekarang Ibu tunjuk. Rehan, ini bentuk apa? Pintar, ini bentuk segitiga. Contohnya seperti contoh segitiga itu seperti benda apa atau bentuk apa yang pernah kamu lihat? Iya, gunung bisa, pintar sekali. Selanjutnya itu ini bentuk apa? Siapa yang berani, ini bentuk apa? Iya, benar sekali. Ini bentuk lingkaran. Contohnya seperti apa, Farhan? Coba sebutkan 3.
Benda yang berbentuk lingkaran, yang Farhan tahu, yang Farhan pernah lihat. Benda apa saja yang berbentuk lingkaran? Iya, pintar sekali. Farhan tadi menjawab ada bentuk kelereng, ban sepeda, dan jam dinding. Iya, pintar sekali ya Farhan ya. Nah, yang terakhir Ibu mau tanya, ini bentuk apa? Rehan, ini bentuk? Iya, pintar sekali, ini bentuk layang-layang. Kenapa Rehan tahu ini bentuk layang-layang? Kenapa Rehan tidak menjawab ini bentuk bola ketupat? Oh, pintar ya, karena bola ketupat itu sisinya sama panjang, sama besar, sedangkan layang-layang bagian sini itu lebih panjang ya. Pintar sekali, seperti layang-layangnya Rehan di rumah ya. Nah, baiklah anak-anak, penjelasan materi kita sudah selesai, tanya jawab kita sudah selesai, Ibu sudah bisa tahu pemahaman kalian sampai mana. Alhamdulillah kalian dapat memahami materi kita dengan baik. Walaupun tadi Tita sempat sedikit kurang teliti, kurang fokus, tapi alhamdulillah Tita tetap mengerti ya. Nah, baiklah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu masih mau bertanya kepada kalian mengenai materi kita. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang berani memberikan Ibu 2 contoh benda di lingkungan sekitar kita atau yang ada di kelas kita itu benda berbentuk persegi? Ada yang berani? Ya, Gina silahkan. Benda yang berbentuk persegi. Ya, benar. Iya, benar sekali. Gina itu memiliki buku yang berbentuk persegi dan pengraut berbentuk persegi. Oke, tidak apa-apa. Pengraut kan bentuknya memang berbeda-beda. Ada yang berbentuk bintang, lingkaran, persegi. Jadi itu tergantung dari pemahaman kalian. Tidak semestinya, tidak seharusnya, tidak selamanya pengraut itu berbentuk lingkaran. Ya. Terima kasih Gina atas jawabannya. Beri tepuk tangan kepada Gina. Ya, pintar. Selanjutnya Ibu akan melihatkan bentuk benda lagi kepada kalian. Siapa yang berani menjawab? Angkat tangan ya. Sebentar. Ada yang bisa sebutkan ini 2 bentuk apa? Ya, silahkan Tita. Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan kepada Tita. Tita menjawab yang tadi itu bentuk segitiga dan juga layang-layang. Wah, Ibu rasa pengetahuan kalian, pemahaman kalian tentang materi kita hari ini sudah sangat bagus, sudah sangat memuaskan. Kalian sudah dapat membedakan bentuk benda dan juga nama-namanya. Selanjutnya itu mengenai wujudnya, mengenai wujud benda. Ada yang masih ingat wujud benda itu ada berapa? Ada 3. Siapa yang berani sebutkan? Ya, silakan Farhan. Iya, benar sekali. Wujud benda itu benda padat, benda cair, dan gas. Iya, pintar sekali. Ibu mau Tita berikan contoh benda yang wujudnya padat. Iya, pintar, meja. Ibu mau Gina wujud gas. Wujud gas tadi apa Ibu sebutkan? Iya, masih ingat. Wujud gas itu seperti udara. Pintar sekali. Selanjutnya wujud cair atau benda cair. Rehan, coba sebutkan
apa benda cair atau juk cair? Iya, pintar sekali, air ya. Wah, ibu rasa kalian sudah sangat memahami materi kita hari ini. Sangat pintar, pertahankan ya anak-anak. Nah anak-anak, karena sudah selesai semuanya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas mengenai materi kita hari ini? Jika ada, silahkan angkat tangan dan memberitahukan ibu apa yang kalian kurang pahami atau kurang jelas pada materi ini. Silahkan. Ada? Wah, tidak ada. Kalian memang hebat, sangat memahami materi kita hari ini ya. Nah, baiklah anak-anak, jika tidak ada pertanyaan, maka ibu akan mengakhiri pertemuan kita hari ini ya. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian selama proses pembelajaran ini. Semoga materi ini tidak akan kalian lupa, karena pertemuan selanjutnya ibu akan sedikit menanyakan kembali mengenai materi yang kita bahas hari ini. Nah, ibu harap kalian dapat tetap memahami materi kita dan dapat mengingat materi kita hari ini ya anak-anak. Baiklah, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tetap dalam keadaan sehat ya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.